mempersembahkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Romo Prabu, tidak ada wanita yang akan kucintai dan kunikahi selain Dewi Anggraini. Dia menolak putriku Dewi Sekartaji. Tahukah kalian apa hukuman bagi orang yang telah mengingkari janjinya? Siapkan prajurit, kerahkan pasukan, serbu Jenggala, luluh lantakan kerajaan Jenggala. Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Naskah diolah dan ditulis oleh C. Isprionoka. Teknik dan montase Edwin Sutandi. Hiasan musik dan sutradara C. Isprionoka. Dalam episode ke-6 ini dengan judul Mata Pedang, Mata Hati. Pada seri yang ke-161 ini didukung oleh para pelaku Nusri Nurdin sebagai Panglima Arya Dwipo, Rifki sebagai Maharaja Kediri, Jemali Jindra sebagai Kelana Jayensari, Endang Ayu sebagai Dewi Sekartaji, Aris Sudiro sebagai Kebo Pandogo, Irma Ispriono sebagai Regil Kuning, Koni sebagai Meme, Yani Pratomo sebagai Bagus Agung Prawiro, Narto Bantul sebagai Kisar Pewadas, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat menikmati. Betapapun beratnya aku melepaskanmu, Jayengsari. Tetapi ini harus demi tegak dan berdirinya kedaulatan kita. Mengapa harus memilih kau mengemban tugas nan berat ini? Dan mengapa pula harus kau yang aku tunjuk untuk melaksanakan pekerjaan itu? Sebagaimana ketika kau menumpas habis pasukan Raja Sewaka dari Mentaun dan berhasil membawa pulang kemenangan secara gemilang. Maka begitu pula yang sekarang ini aku harapkan darimu, anakku. Saya mengerti, Kanjeng Romo. Hanya, apakah benar serangan itu datangnya dari kerajaan Jenggala? Ini yang masih menjadi pertanyaan. Anakku, seorang prajurit telik sandi kita yang menyusup dan berpura-pura menjadi prajurit Kediri telah menjelaskannya. Bolehkah saya bertemu dengan prajurit itu, Kanjeng Romo? Saya ingin mengorek lebih banyak keterangan dari mulutnya. Oh, boleh saja. Boleh. Terima kasih, Kanjeng Romo. Di mana saya bisa menjumpai orang itu? Di barak para prajurit. Nanti kau bisa datang ke sana untuk menanyai lebih lengkap. Dan sepulang dari sana nanti, kau harus segera bersiap membuat garis pertahanan. Namun, Kanjeng Romo, pertahanan yang baik adalah menyerang. Karena dengan menyerang, kita akan mampu bertahan dari serbuan dan gempuran. Jika hanya bertahan di tempat, justru kita akan terkikis sedikit demi sedikit. Bagus.
Kau mempunyai dasar pemikiran yang sempurna, anakku. Inilah yang memberatkan aku antara menugaskan dan tidak menugaskan dirimu mengemban pekerjaan bela negara. Saya selalu siap dalam keadaan apapun juga, Kanjeng Romo. Karena kepentingan negara ada di atas segala-galanya. Saya siap bela pati demi kepentingan negara. Selepas dari menghadap Maharaja Kediri, Kelana Jayeng Sari lalu pergi ke barak prajurit, di mana prajurit Telik Sandi itu berada. Hari masih pagi. Beberapa prajurit sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Kelana Jayeng Sari menyeruak masuk. Para prajurit yang kebetulan berpapasan langsung memberikan hormatnya. Lalu seorang prajurit yang ditanya langsung mengantar Jayeng Sari kepada orang yang dimaksud. Sang prajurit Sandi yang dicarinya ada di sudut ruangan. Setelah bertemu, prajurit pengantar tadi kembali keluar ruangan untuk meneruskan pekerjaannya. Engkaukah prajurit Sandi yang ditugaskan menyusup dan menyamar ke dalam pasukan kerajaan Jenggala? Hamba Gusti, benar. Apakah penyamaran dan penyusupanmu tidak diketahui oleh mereka? Tidak Gusti. Bahkan ketika saat-saat hamba melarikan diri keluar dari induk pasukan untuk melapor kepada Gusti Prabu, mereka sama sekali tidak mengetahuinya. Bagaimana sampai mereka tidak mengetahui? Malam itu, saat penyusupan secara diam-diam memasuki wilayah Kediri, di hutan sebelah utara, hamba langsung mematikan obor dan diam-diam menghilang memisahkan diri. Hamba langsung mengambil jalan pintas untuk bisa segera sampai di kota raja ini. Begitu. Lalu seberapa jauh mereka telah sampai memasuki wilayah kita ini? Mereka telah melewati desa kedua dari wilayah hutan perbatasan. Itu berarti sudah terlalu jauh memasuki wilayah yang bukan menjadi hak mereka. Berapa besar jumlah pasukan yang dikerahkan? Cukup besar Gusti. Hampir seluruh kekuatan Jenggala dikerahkannya. Siapa yang memimpin penyerbuan mereka? Di bawah perintah langsung sang raja. Raja Jenggala langsung? Hamba Gusti, Sri Prabu Raja Brajanata. Prabu Brajanata? Kelana Jayeng Sari lalu memacu kudanya kembali ke Istana Mungil tempat tinggalnya. Ia tidak habis mengerti mengapa Brajanata yang menjadi raja di Jenggala dan mengapa kini ia malah menyerang Kediri. Kepalanya pening, pikirannya kusut masai. Aneka pertanyaan bergumul terus di dadanya. Jenggala menyerang Kediri. Jenggala dengan rajanya Sri Prabu Brajanata memimpin langsung penyerbuan. Lakon apa ini? Sembah hamba Gusti. Selamat siang. Pengawal, ada 3 kuda tertambat di bawah pohon Brahmastana. Siapa mereka? Ampun Gusti. Justru itulah yang hendak hamba sampaikan. Iya. Ada tamu di dalam. Benar Gusti. Tuan Panglima Kebo Bandogo dan Den Ayu Ragil Kuning serta Tuan Putri Meme. Ketiganya tengah disambut Gusti Putri di ruang pendopo tengah. Sudah lama mereka di sini? Sejak tadi pagi Gusti. Sesaat setelah Gusti pergi, mereka pun sampai di sini. Begitu. Baiklah. Nah, itu yang kalian tunggu telah datang. Kanda, tampaknya lelah sekali. Ada apa? Kebo Pandogo, Dimas Ragil dan kau Meme. Sembah hamba Gusti. Kami datang bertiga karena ada sesuatu yang hendak disampaikan. Dan ini penting sekali Gusti. Tentang apa? Bukankah laskar pria sudah dipekerjakan di sini? Dan laskar wanita tetap pada tempatnya di kapal Jung? Kang Mas Jayeng Sari, ada sesuatu yang sangat penting, bahkan sulit dipercaya. Sangat penting dan sulit dipercaya. Sebaiknya berterus terang saja, Paman. Karena waktunya mendesak sekali. Baiklah. Begini Gusti. Hamba Den Ayu Ragil Kuning dan Tuan Putri Meme semalam memergoki adanya penyusup-penyusup gelap yang memasuki wilayah Kediri. Penyusup gelap? Mengapa kalian katakan sebagai penyusup gelap? Karena kami memastikannya dalam keadaan ragu-ragu, Gusti. Mengapa begitu? Pertama, sore harinya hamba secara tak sengaja menemukan perkemahan pasukan dalam kekuatan yang cukup besar. Lalu kedua, pada malam harinya, Den Ayu Ragil Kuning dan Tuan Putri Meme melihat adanya lidah-lidah api yang gencar di tengah kegelapan malam, memasuki wilayah kekuasaan Kediri. Jelasnya siapa mereka itu? Yang hamba lihat, perkemahan itu adalah dari pasukan kerajaan Jenggala. Lengkap sudah keterangan dan laporan yang kuterima. Maksud Kang Mas?
Dimas, Jenggala yang sekarang bukan lagi Jenggala yang dulu. Kang Mas Jangsari, aku tidak mengerti. Jadi benarkah serangan yang akan datang ini dilakukan oleh kerajaan Jenggala? Iya, begitulah laporan yang kuperoleh, Dimas. Begitu pula tugas yang dititahkan kepadaku oleh Sri Maharaja Kediri. Tugas apa, Kang Mas? Bentuk pertahanan, halau serangan, dan tumpas habis mereka. Kanda, apakah Kanjeng Romo menitahkan secara langsung? Ya, benar, Dinda. Lalu bagaimana tindak lanjutnya? Bukankah para penyusup itu sudah memasuki wilayah kita? Jika terlambat sedikit saja, tentu akan berakibat fatal. Aku lelah, Dinda. Lelah sekali. Kalau begitu, beristirahatlah dulu. Tenangkan hati dan pikiran Kanda, agar nanti dapat kembali berpikir jernih dan berhati lapang. Dimas Ragil Kuning, Mei, dan Kebo Pandoko. Hamba Gusti. Kalian bertiga istirahatlah juga di sini. Nanti malam atau besok pagi, kita lanjutkan kembali pembicaraan ini. Ayo, kelompok satu dengan ketua kelompoknya. Cepat, maju ke depan. Menyeruak semak dan berjalan mengendap dari pohon ke pohon. Ayo, cepat. Ayo. Ya, kelompok kedua. Cepat, lakukan hal yang sama. Awas. Obor-obor kalian. Jangan terlalu diangkat tinggi-tinggi. Bisa menimbulkan kecurigaan nanti. Ayo, cepat bergerak. Ayo. Ya, kelompok ketiga dan keempat. Bergerak menyeberang ke kiri dan ke kanan. Awas, hati-hati. Ayo, cepat, ayo. Jangan berlagak kesatria dan sok pemberani. Kerja sama kelompok sangat dibutuhkan untuk saat-saat seperti ini. Jangan berjalan dan semuanya sendiri-sendiri. Ayo, menyusul kelompok 5 dan 6. Cepat, bergerak sama dan dengan yang ada di depannya. Ayo, cepat, ayo. Ini sudah malam kedua kita memasuki wilayah Kediri. Tetapi belum ada tanda-tanda pihak mereka mengetahui penyusupan kita. Belum tentu mereka tidak tahu, Panglima. Kediri adalah sebuah kerajaan yang memiliki pasukan cukup tangguh. Jumlah mereka pun tidak sedikit. Tetapi penyerangan kita dipimpin oleh Bagus Agung Prawiro, seorang bekas pimpinan Laskar Pedang Kediri. Saya berpikiran lain, Panglima. Dalam kurun waktu yang cukup panjang, Kediri tentunya selalu mengembangkan siasat dan taktik peperangan yang bermutu. Contohnya saja, kemenangan mereka atas pemberontakan kerajaan Mentahun. Kita harus tetap hati-hati, Panglima. Iya, aku mengerti maksud Kisah Pewardas. Kita telah memasuki 3 desa perbatasan. Tetapi mereka belum juga menampakkan tanda-tanda akan balik menyerang kita atau bertahan. Situasi seperti inilah yang patut kita waspadai. Aku mulai ragu atas penyerangan ini, Kisar Pewardas. Sedari waktu pembicaraan awal, aku meragukan kebenaran Jenggala menyerbu Kediri. Tetapi kita ini bisa apa? Dan Jenggala telah melewati 3 desa perbatasan, menyusup dan memasuki wilayah Kediri. Mereka bergerak kelompok per kelompok secara berurutan, mengendap dan merunduk-runduk dari pohon ke pohon. Nyala obor mereka bergerak-gerak bagai kunang-kunang terbang kian kemari di tengah kegelapan. Bagus Agung Prawiro yang ditugasi memimpin penyusupan itu. Sementara Kisar Pewardas dan Panglima Aryo Dwipo bergerak di belakang bersama pasukan lainnya. Aku mulai menyaksikan kebenaran penyerangan kita terhadap Kediri. Ya, aku sendiri juga ragu. Apakah penyerbuan ini akan membawa manfaat yang baik? Kediri hampir tak bisa dikatakan bersalah hanya karena telah mengawinkan putrinya pada pemuda lain. Sungguh tidak masuk di akal. Jika hanya karena masalah seperti itu, lantas kita diperintahkan menyerang dan menyerbu Kediri. Berapa korban nyawa yang akan jatuh nantinya? Belum lagi yang luka-luka, yang tertawan, yang cacat seumur hidup. Ya, kita bisa berbuat apa? Kita hanya bawahan yang harus tunduk dan patuh pada titah raja. Kediri sebuah kerajaan besar. Kekuatan pasukannya pun tidak bisa dianggap enteng. Terlebih keberhasilannya menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh Raja Sewaka dari Mentahun. Kesatria Kelana itulah yang perlu kita waspadai. Jelas dia bukanlah orang sembarangan. Nyatanya,
Raja Kediri sendiri pun berkenan mengangkatnya menjadi menantu. Benar, Panglima. Aku berpendapat yang sama. Ksatria Kelana itu bukan orang main-main. Panglima, kita harus terus bergerak. Iya. Pasukan yang lain telah maju semakin jauh. Prajurit, lanjutkan perjalanan. Kanda, Jenggala akan menyerang kita. Bukan akan, tetapi sudah, Dinda. Lalu bagaimana tindakan kita, Kanda? Ya, sudah aku serahkan kepada menantu kita, Kelana Jayeng Sari. Aku berharap dia sudah bersiap sekarang ini menangkal serbuan itu. Apakah Kanda berharap Ksatria Kelana menantu kita itu akan berhasil sebagaimana keberhasilannya menumpas pemberontakan Raja Sewaka dari Mentahun? Kita harapkan begitu, Dinda. Mengapa keberhasilan yang dilihat? Mengapa tidak memperhatikan hal lainnya? Hal lain apa, Dinda? Kegagalan misalnya. Kita tahu tidak mengharapkan itu terjadi, Dinda. Siapa yang mengharapkan kegagalan? Setiap orang, siapa saja, tentu menginginkan keberhasilan. Tak ada seorang pun yang menghendaki kegagalan. Tetapi harus kita ingat, Kanda, keberhasilan dan kegagalan bukanlah milik kita. Kegagalan dan keberhasilan adalah milik Yang Widiwasa. Kita ini hanya manusia yang terdiri dari sepercik darah, sepotong daging, dan sekerat tulang. Sabarlah, Dinda. Mari kita bicarakan baik-baik. Ini persoalan nyawa, Kanda. Masalah hidup dan matinya seseorang. Dan orang itu adalah menantu kita sendiri. Apakah hal ini tidak dipikirkan benar-benar? Dinda, sudah aku pikirkan masak-masak. Tetapi tidak ada lagi yang mampu menangani kecuali Kelana Jayeng Sari. Aku pun sebenarnya berat, Dinda. Jika berat, tarik kembali penugasan terhadap Kelana Jayeng Sari. Mana mungkin, Dinda? Mengapa tidak? Toh banyak panglima-panglima perang lainnya. Para senopati, para rekrian, mereka sebenarnya mampu asal diberi kesempatan. Dinda, ini bukan masalah kesempatan, tetapi persoalan keselamatan negara, kesejahteraan kerajaan sampai nanti pada semua cucu dan cicit kita. Apakah Kelana Jayeng Sari akan Kanda jadikan tumbal kerajaan? Tidak begitu, Dinda. Tetapi Kelana Jayeng Sari satu-satunya yang mampu mengatasi pemberontakan. Itu tidak bisa diingkari. Karena dia memiliki naluri keprajuritan yang baik, naluri kepemimpinan yang mumpuni. Di samping dia adalah seorang kesatria tangguh. Dia pun seorang yang mampu berpikir cepat serta dapat menentukan secara tepat langkah-langkah yang harus diambilnya. Ketentuan-ketentuan itulah yang belum dimiliki oleh siapapun di Kediri ini. Dan karena ini pula yang membuatku memilih dia menunaikan tugas menangkal serangan Jenggala. Tetapi jika gagal? Ya, seperti yang Dinda ucapkan sebelumnya, kita serahkan kepada Yang Widiwasa. Karena dialah si empunya hidup. Kita tidak mampu berbuat apa-apa tanpa restu darinya. Dialah penyelenggara kehidupan ini. Hidup dan mati kita ada di tangannya. Sebaiknya lah bila kita berpasrah diri sepenuhnya ke dalam genggaman tangannya. Aku tidak ingin putri kita menjadi janda, Kanda, karena ditinggal gugur suaminya di medan laga. Dinda. Janganlah berbicara seperti orang yang tidak beriman. Yang Widi tahu apa yang diinginkan umatnya. Yang Widi maha pengasih, maha penyayang, dan bijaksana. Saya ikut Kanda. Kemanapun Kanda melangkah, dimanapun Kanda berada, saya harus tetap di samping Kanda. Dinda Sekartaji, istriku. Aku tidak ingin Dinda gugur di medan laga. Saya bisa menjaga diri, Kanda. Aku percaya. Karena kau juga adalah seorang ksatria wanita yang tangguh. Tapi siapa kelak yang akan melanjutkan anak keturunan kita bila terjadi sesuatu terhadap diri Dinda? Ingat, Dinda, bahwa ada manusia baru dalam rahimmu, buah cinta kasih kita. Tapi panggilan bela negari juga ada di dalam sanubariku, Kanda. Peperangan yang akan kita lakukan ini adalah peperangan tumpas kelor. Jika terjadi sesuatu terhadap diriku, kau bisa mengungsi bersama Kanjeng Romo dan Ibunda Permaisuri. Selamatkanlah jabang bayi itu, agar garis keturunan kita tidak pralaya. Aku akan berhadapan langsung dengan Brajanata, sang Raja Jenggala. Kebo Pandogo akan berhadapan langsung dengan Arya Dwipo, sang Panglima Perang. Ini adalah penentuan hidup dan mati kelangsungan Kadiri. Ampun, Gusti.
Lalu gelar Yuda apa yang akan kita rancang dalam peperangan ini? Gelar Yuda Sapit Urang. Karena mereka telah mendahului menyerang kita, maka biarkan mereka masuk ke dalam wilayah kita. Namun kita bergerak melebar sebagaimana Sapit Urang menanti mangsa. Kita akan jepit mereka saat pasukannya sampai di depan kepala udang. Lalu, siapakah yang akan bertindak sebagai kepala udang? Dan siapa pula yang bertindak sebagai penjepit kiri dan kanan? Aku akan bertindak sebagai kepala udang. Dan kau, Pandogo, adalah penjepit kiri. Mei Mei dan Ragil Kuning penjepit kanan. Kang Mas, malam ini tentu mereka telah masuk semakin jauh ke dalam kekuasaan Kadiri. Justru itulah yang kita harapkan, Dimas. Lalu, kapan penjepit kiri maupun kanan mulai bergerak, Kakang? Pada awalnya, kita akan bergerak bersama-sama, berbarengan dan serempak. Pada titik tertentu, penjepit kiri dan kanan bergerak melebar membentuk setengah lingkaran. Biarkan ruang di depan kosong untuk mereka masuki. Hamba mengerti, Gusti. Sebagaimana udang yang berpenjapit buka dan tutup, maka kami yang bertugas sebagai penjepit kiri dan kanan harus membuka peluang bagi masuknya musuh ke dalam perangkap. Benar. Dan pimpinannya yang di depan akan berhadapan langsung denganku. Kalian yang ada sebagai penjepit kiri dan kanan tinggal menunggu perintah dariku untuk bergerak menjepitnya. Kami mengerti, siap melaksanakannya. Tetapi untuk Bandil Biru dan Gagak Seto bagaimana, Gusti? Apakah keduanya pun akan diterjunkan? Gagak Seto akan membantumu. Tetapi Bandil Biru bersama Danar, biarlah di kapal Jung untuk meronda sepanjang sungai. Sekaligus berjaga-jaga akan adanya kemungkinan yang paling buruk. Kemungkinan buruk apakah itu, Gusti? Ya, misalnya kita terpukul mundur dan kalah. Bandil Biru bersama Danar harus cepat bertindak menyelamatkan Raja dan Permaisuri, serta istriku. Bawalah naik ke atas kapal dan berlayarlah menjauh dari Kediri ini. Siap, Gusti. Akan hamba sampaikan kepada Bandil Biru dan Danar. Kita akan perang puputan. Perang habis-habisan tanpa mengenal lelah dan takut. Sebab itu, persiapkanlah diri kalian sebaik mungkin. Aku sungguh tidak mengerti, Kang Mas. Benarkah yang kita hadapi untuk perang kali ini? Hamba sendiri sangsi, Gusti. Bagaimana mungkin kita bisa berhadapan dengan Jenggala? Tapi mereka sudah di depan mata. Bukankah kalian sendiri sudah menyaksikan bagaimana tingkat persiapan mereka? Kang Mas Brajanata, mengapa Kang Mas lakukan ini semua? Aku sendiri tidak mengerti. Bagaimana mungkin Kang Mas Brajanata bisa menjadi raja atas Jenggala? Lalu kemana Romo Prabu? Barangkali selama pengembaraan kita telah terjadi sesuatu atas Jenggala, Gusti. Aku malah berkesimpulan Kang Mas Brajanata menggulingkan kekuasaan Romo Prabu, lalu dia sendiri mengangkat dirinya menjadi raja. Lalu Romo Prabu? Penggulingan kekuasaan menghalalkan setiap cara. Bisa saja Romo Prabu diasingkan entah kemana. Sementara dia lalu memaklumatkan diri sebagai penguasa. Lalu penyerangannya terhadap Kediri. Untuk apa lagi jika bukan perluasan daerah kekuasaan? Hal yang belum pernah dilakukan semasa pemerintahan Romo Prabu. Situasinya, saat itu Sekar Taji dan Mei Mei berbicara tersendiri pula di taman belakang istana. Memang, semenjak tewasnya Dewi Anggraini di hutan Pati lalu jengkar ke Prabon bersama Dewi Unengan adiknya dan Prasanta pembantu utamanya, Panji Kuda Wanengpati merasa sia-sia hidup di Jenggala karena tak ada kebahagiaan di sana. Ia beralih rupa Dana Jayensari, pergi mengembara kemana-mana, berkelana untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menumpas kejahatan. Adik Meme, terus terang, aku tidak mau berdiam diri saja, sementara suamiku pergi ke medan laga membela negeri dari jarahan kaum perusuh. Tetapi Gusti Putri, bukankah di dalam rahim Gusti terdapat kehidupan manusia baru? Manusia yang akan lahir sebagai penerus garis keturunan Gusti. Gusti Putri, apakah tidak lebih baik bila Gusti menjaga dan menyelamatkan janin yang nantinya bisa menjadi saksi sejarah hidup orang tuanya? Adik Meme, aku bisa mengerti yang dikehendaki suamiku. Aku pun memaklumi kehendaknya atas diriku. Maksudnya, agar bila ayahnya gugur dalam mengemban tugas kenegaraan, maka masih ada yang kelak akan meneruskan perjuangannya. Ia pun tidak ingin aku cedera di medan laga. Ia ingin agar aku senantiasa menjaga dan merawat kelembutan kulitku, kecantikan wajahku, dan kesegaran tubuhku sebagai wanita. Tapi bagiku, hal-hal semacam itu menjadi rancu bila mengingat bahwa kami harus sehidup semati dalam untung dan malang, sehat maupun sakit. Lalu, apa rencana Gusti Putri?
Aku akan tetap maju bersama suamiku ke medan laga, membela negeri dari jamahan Durjana. Dengan janin yang ada di dalam diri Gusti? Ya, biarlah ia pun ikut mendengarkan gemuruhnya pertempuran. Gemerincingnya denting pedang, teriakan semangat para pembela kebenaran penyelamat negeri. Maksud Gusti, agar bila yang lahir laki-laki, biarlah menjadi seperti bapaknya. Perkasa tak mengenal gentar, cepat tanggap oleh penderitaan, dan senantiasa menjunjung tinggi kebenaran. Setidaknya, tahu apa yang harus dilakukan di saat-saat yang paling kritis. Dan bila yang lahir ternyata perempuan, biarlah menjadi seperti ibunya. Wanita satria yang tak bisa tinggal diam melihat kekacauan. Dapat tetap menjaga kecantikannya sebagai wanita, namun cepat bertindak bila situasi memaksanya untuk bertindak. Aku ingin anak-anakku nanti bisa melihat dan menilai situasi yang sedang terjadi. Dapat mengakui kenyataan yang ada, seburuk apapun kenyataan. Malam pun berlalu, pagi datang dengan cerahnya. Namun kecerahan pagi itu tidak begitu terasa di Istana Jenggala. Raja Brajanata pagi hari itu tengah sibuk mengenakan pakaian perang keprajuritannya. Sang Ibunda Suri datang, mencoba kembali menenangkan galau hati sang putranya. Anakku Brajanata, masih juakah kau akan berangkat ke medan perang? Prajurit-prajurit Ke medan perang. Prajurit-prajuritku sudah mendahuluiku membuka jalan Ibunda Suri. Mereka tidak akan menyerang sebelum ada tanda dariku. Dan tanda itu tidak apalah artinya tanda itu diberikan jika hanya untuk kematian suatu bangsa. Apalagi bangsa itu adalah bangsamu sendiri, anakku. Bukankah kita dengan Kediri bersaudara? Keputusan telah dikeluarkan, Ibunda. Tindakan akan segera dilakukan. Jenggala tidak boleh diam diperlakukan semena-mena oleh siapapun. Harga diri kerajaan telah tersinggung. Kini hanya mata pedanglah yang bicara. Mengapa mata pedang yang kau gunakan menyelesaikan masalah? Mengapa bukan mata hati? Ibunda, Hati. Ibunda, jangan membuat hati anakmu lemah. Prajurit telah dikirim. Genderang perang telah dibunyikan. Nafiri pun telah ditiup. Yang ada sekarang hanyalah hidup dan mati demi harga diri sebuah negeri. Kematian bagiku bukan suatu yang menakutkan, Ibunda. Aku telah belajar banyak tentang kematian. Terutama di saat aku mengantar Dewi Anggraini, Pralaya, demi cinta kasihnya terhadap Panji Kudawaningpati. Kematian justru sesuatu yang indah, karena tergerak oleh adanya cinta. Dan cintaku terhadap Dimas Panji Kudawaningpati lah yang membuatku tidak takut mati. Iya, aku harus melakukan ini. Demi silih akan dosa-dosaku terhadap Panji di masa lalu. Aku telah merenggut kebahagiaannya, membunuh istrinya, Dewi Anggraini. Ibu, jangan halangi aku. Sang Ibunda Suri tertunduk diam. Dia membiarkan sang putra melangkah pergi dengan pakaian perangnya. Ia serasa tak mampu berbuat apapun juga. Brajanata, Raja Jenggala itu lalu melangkah tegap, berlalu dari hadapan ibundanya. Dan di halaman istana, prajurit-prajurit telah menantinya untuk berangkat menyusul pasukan yang terlebih dahulu telah diberangkatkan. Rekrian Rangga, Rekrian Apati, dan Rekrian Kanuruhan tampak sibuk mondar-mandir menyiapkan pasukannya. Mahisa Wulung Sang Maha Menteri memeriksa keadaan para prajurit yang siap di atas kuda dengan senjata-senjata terhunus. Perang besar memang tak dapat terhindarkan lagi. Nyai Sari, sudah siap semuanya? Sudah, Kanjeng Romo. Bagus. Juga siasat dan taktik yang akan kau gunakan menangkal serangan Jenggala. Hamba Kanjeng Romo. Siasat dan taktik yang akan kita gunakan adalah gelar Yuda Sapit Urang. Gelar Yuda Sapit Urang? Hamba Kanjeng Romo. Bukankah gelar itu sering digunakan oleh Maha Menteri Mahisa Wulung bersama para rekyan? Tapi Sapit Urang kali ini bukan hanya sekedar menjepit musuh agar tidak berdaya, melainkan membiarkan musuh masuk terlalu dalam ke daerah kekuasaan kita, baru kemudian menjapitnya dalam ketidakberdayaan. Iya. Pantaslah kau tenang-tenang saja, meski musuh telah masuk ke dalam wilayah kekuasaan kita. Dalam keadaan seperti itu,
Sebenarnya musuh telah menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam perangkap yang sebenarnya mereka lakukan tanpa sadar. Kabarnya mereka bahkan telah masuk sejauh 5 desa dari perbatasan. Hamba Kanjeng Romo, dan mereka akan sia-sia. Lalu bagaimana dengan istrimu? Dinda Sekartaji biarlah tinggal di istana kediamannya. Saya tidak sampai hati bila dia pun ikut terjun ke tengah ajang pertempuran. Karena bagaimanapun juga, janin yang ada dalam rahimnya harus terselamatkan. Oh, jadi istrimu telah berisi. Puji syukur kehadapan Yang Maha Agung, Gung. Sudah, Kanjeng Romo. Iya, benar. Benar anakku. Jangan biarkan istrimu ikut ke medan laga. Aku tidak ingin garis keturunanku musnah begitu saja. Kediri akan mempunyai penerusnya. Pragolo, barangkali kita tidak akan bertemu lagi. Andai pun bertemu, maka itu adalah karena kuasa Sang Hyang Widiwasa. Mengapa Tuan Putri? Ada apa? Gusti Putri Sekartaji memerintahkan aku menyiapkan pasukan khusus. Menyiapkan pasukan khusus? Apakah akan ada peperangan, Tuan Putri? Jenggala menyerbu Kediri. Jenggala menyerbu Kediri? Berani benar mereka terhadap Kediri? Kau diamlah di rumah saja. Kerjakan sawah dan ladang sebagaimana biasanya. Jika terjadi sesuatu terhadap diriku, semuanya kupercayakan padamu untuk mengolahnya. Tuan Putri, jangan bicara seperti itu. Perang kali ini adalah perang puputan. Demikian yang dikatakan Gusti Putri Sekartaji. Perang habis-habisan membela negeri. Ya, tetapi Tuan Putri, janganlah bicara seperti itu. Dengan siapa nanti saya di Kediri ini? Saya hanyalah bekas narapidana Pati yang bisa hidup sampai sekarang karena kemurahan Tuan Putri. Saya sudah bertobat. Namun mengapa saya harus sendirian di negeri asing ini? Ini bukan negeri asing. Ini Kediri yang harus sudah kau anggap sebagai tanah tumpah darahmu. Sudahlah Pragolo. Kau bekas seorang senopati. Seharusnya lah kau berjiwa tegar. Lakoni hidup sebagaimana harusnya. Selamat berjuang Tuan Putri. Saya tetap menanti kedatangan Tuan Putri. Perang besar akan terjadi. Perang saudara yang sudah ada sejak turun-temurun akan terulang lagi. Perang saudara sejak leluhur mereka antara Sang Ramawijaya dari Kediri dengan Pangeran Garasakan dari Jenggala. Nah, saudara pendengar, bagaimana kakak beradik itu nantinya akan bertemu di medan laga? Anda telah mendengarkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Sampai jumpa pada seri berikutnya.